juga pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Musholla Baitul Muttaqin Al-Mukarramah Ustazah Juna beserta benar namanya Jun Hamdana beserta seluruh para pengurus lainnya, para ibu-ibu orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah Bu, lebaran udah rapi. Ya Bu, Idul Fitri udah selesai. Sekarang udah masuk tanggal 16 Zulqa'dah. Mau lebaran lagi kita. Ya Bu, jadi kuenya yang kemarin masih ada tinggal sedikit habis-habisin. Ya nanti toples barunya keisi kue baru lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekarang udah tanggal 16 Zulqa'dah. Ibu, berarti lebaran kurang 24 hari lagi. Mudah-mudahan biar pada sehat. Panjang umur. Sekarang persiapan menghadapi hari raya Idul Adha. Saudara-saudara kita sudah ada yang di Madinah, sudah ada yang di Mekah. Mereka akan melaksanakan ibadah haji. Doain biar pada sehat. Ini kesempatan buat kita. Orang yang menuntut ilmu itu selalu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu-waktunya, hari-harinya. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini gara-gara kita nuntut ilmu. Kalau orang yang nggak punya ilmu, mereka tahunya sekarang tanggal berapa Mei? 24 Mei. Tapi kita yang nuntut ilmu sedang menghitung hari. Banyak kebaikan yang akan kita raih nanti menjelang hari raya Idul Adha. Fatihatul Kitab khairun minad dunya wa ma fiha. Fatihah tadi yang kita baca sampai nanti kita baca Yasin, kita baca Fatihah, kita baca doa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira dunia isinya banyak apa dikit? Banyak. Rumah ada di dunia enggak? Mobil ada di dunia? Duit ada di dunia enggak? Ibu, cincin, gelang, rantai ada di dunia. Kalau kita baca Fatihah, makanya boleh nanti pimpinan talim buat spanduk di depan mushola. Tulisannya begini, ngaji yuk, gede banget ganjarannya. Ngaji yuk, judulnya begitu. Ngaji yuk, gede banget ganjarannya, lebih dari dunia dan seisinya. Makanya bagi anak-anak kita yang bisa main WA, yang bisa main status, yang bisa main medsos, habiskan medsos kita untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Fatihatul Kitab khairun minad dunya wa ma fiha. Fatihah yang kita baca buat seluruh ahli kubur kita khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seorang anak yang belum pernah beliin rumah orang tuanya, yang belum pernah berangkatin haji orang tuanya, yang belum pernah berangkatin umrah orang tuanya, yang belum pernah beliin cincin orang tuanya, majelis ilmu terbuka buat kita semuanya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kira-kira kalau orang tua kita masih ada, dikasih mobil baru senang apa enggak? Senang. Pasti orang tua kita zaman dulu kalau punya mobil, dia suka bercerita sama anak-anaknya. Enak banget ya Haji Muhammad, anaknya semua pada punya mobil. Ibu, tuh bagi kita yang dengar langsung omongan orang tua kita akan berdoa, ya Mbak, ntar kalau ayah punya mobil, pasti ya Bapak juga senang. Ternyata rizki anak itu munculnya orang tuanya udah meninggal dunia. Bu, orang tua udah meninggal dunia, anaknya baru rizkinya muncul, Bu. Beli mobil, punya rumah banyak, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Rizki nggak ada yang tahu. Makanya orang tua kalau ngomong sama anaknya begini, kalau habis makan durian, bijinya jangan dibuang, kumpulin. Makan asam, bijinya jangan dibuang, kumpulin. Habis makan rambutan, bijinya jangan dibuang, dikumpulin. Akhirnya bagi kita, Bu,
Kata kita begini, ngapain sih bijinya pada kumpulin? Gua mau nanam. Bentar, kalau gua udah meninggal, pohon asem gua, pohon duren gua, pohon rambutan gua, lo yang pada metik. Itu bahasa orang tua kita. Orang tua kita baca Fatihah buat anak-anaknya, Bu. Setiap habis sholat disebutin namanya satu-satu. Kita gak ada yang tahu. Ya Bu, ya Allah mudah-mudahan anak saya rezekinya berkah, halal, hidupnya enak ya Allah. Beliau udah meninggal dunia. Tuh anak kadang-kadang kalau ngomong orang tua mau nyolot mulu. Gue tahu nyolot. Pakai nanam durian, beli aja gampang di pasar banyak. Ya Bu. Padahal orang tua ngasih pelajaran sama kita. Tanam aja kebaikan. Bisa jadi nanti yang metik orang lain. Amin ya Rabbal. Begitu orang tuanya meninggal, Bu, bangga benar tuh orang tua di alam barzah. Anaknya datang ke musola, tanya ketua musola, Pak, kapan saya bawa sapinya buat nanti motong hari raya Idul Adha? Bu, kata yang punya musola, emang lu mau naruh sapi? Iya, buat nyak sama bapak saya. Masya Allah. Gak ada yang gak mungkin, Bu. Kalau kita baca Fatihah buat orang tua kita, kenapa lebih baik daripada dunia dan seisinya? Bisa jadi Fatihah yang kita baca nyampe kepada orang tua kita di alam barzah berdoa, Allah berikan kita rezeki yang halal yang berkah. Amin ya Rabbal. Kalau kita di kampung, Bu, gak mungkin kayaknya kalau seorang anak gajinya sampai 200 juta sebulan. Tapi kalau Allah mau puasa, ya Bu, rezeki yang halal. Bukan boleh korupsi. Kalau yang boleh korupsi jangan suka kepengen. Ya Bu, sampai lagi ngelihat kemarin ada orang korupsi naruh duit 40 miliar di Kemang, ditaruh di rumah, sewain rumah buat taruh duit haram. Ya Bu, kata kita kalau ngeliat kayak gitu amit-amit cabang bayi, jangan pernah punya anak, cucu, keturunan makan duit haram. Ya Bu, karena duit haram itu akan menjadi darah daging dalam tubuh kita dan akan mempersulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau ibadahnya malas-malas, kemudian mau kebaikan malas-malas, ya. Kalau mau diajak berbuat baik malas-malas, berat. Padahal tapi alhamdulillah nih, ini hari Jumat sudah mulai gembel orangnya. Ya alhamdulillah. Bu, rada majuan dikit, yang belakang bisa majuan dikit. Saya kira benar. Kalau ngaji ada 50 orang, 50 rumah tangga Allah selamatin. Kalau 50 keluarga ibunya habis sholat baca Fatihah, khairun minad dunya wa ma fiha. Dia baca Fatihah buat orang tuanya, sekedar baca Fatihah habis sholat. Rasain Bu, ini udah tanggal 16 Zulqa'dah. Baca Fatihah setiap habis sholat buat orang tua kita. Ibu, sampai setahun nanti 16 Zulqa'dah tahun depan pasti ada yang berubah dalam hidup kita. Amin. Amin ya Rabbal. Kan enaknya Mas sekarang kalau ngomong ngaji sama ibu-ibu, apalagi nenek-nenek yang waktunya udah masuk waktu asar apa maghrib nih? Ya, maghrib udah ustazah, ngelihat orang udah kurang-kurang jelas. Kalau diajak ngomong udah kurang-kurang dengar. Tapi gak apa-apa, duduk aja di majelis ilmu. Ya Bu, pasti Allah akan mengaruhi kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Baca Fatihah buat orang tua kita. Ya Bu, khairun minad dunya wa ma fiha, yang udah meninggal dunia. Fatihatul kita bima quri'alahu. Ini nanti ada hubungannya Bu. Persiapan kita menjelang hari raya Idul Adha. Fatihah yang kita baca bima quri'alahu, sesuai dengan apa yang kita niat. Iya Bu, gigi sakit nih, gigi sakit jam 9 malam, puskesmas buka jam 10 pagi. Iya Bu, mau ke dokter gigi sakit. Saya kata anak begini, kata Bu Guru, kumur-kumur pakai air garam, nanti kumannya pada mati. Terus kalau sakit gigi cuma ada 2, kalau nggak ditambal ya dicabut. Obat itu mah cuma ngeringanin sakit doang. Ya Bu, kalau nggak dicabut ya ditambal biar kuman-kumannya pada mati. Kata anak begitu.
Iya, ntar gue buatin garam sama air anget-anget dikumur-kumur. Terus anaknya nanya lagi, emang bisa nyembuhin? Emang kata siapa garam sama air dikumur-kumur bisa nyembuhin? Gua tadi ngaji di pengajian. Fatihatul Kitab bima quri'alahu. Fatihah yang kita baca sesuai dengan apa yang kita niatin. Ambil garam sebagai perantara ikhtiar kita. Air hangat, kita kumur-kumur, kita baca Fatihah. Ya Allah, saya baca Fatihah. Mudah-mudahan sakit gigi saya Allah ringanin. Besok pagi ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ke puskesmas. Bo, ini kumur-kumur. Kata maknya begini. Bener, gua kumur-kumur pakai garam air hangat, gigi gua hilang seluruh-seluruhnya. Kata air ngomong begini. Garam sama air mah ikhtiar doang. Fatihah lu yang hebat. Ya Bo, cuma gak denger aja airnya pada ngomong. Lo kan ada lagu, kalau bulan bisa ngomong. Bulan aja bisa ngomong. Berarti kita gak tahu bulan ngomong apa. Ya Bu, tapi air begitu juga dibacain Fatihah. Fatihatul Kitab bima quri'alahu. Pulang ngaji, dokter sakit, tinggal sakit. Bo, ambil balsem atau minyak tampak, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya baca ini ringan sakit saya. Kan kalau pinggang sakit, dengkulnya sakit ya? Ya Bo, lagi kalau dengkulnya sakit. Ya Bo, ada cara yang Allah berikan. Fatihatul Kitab bima quri'alahu. Persiapan saudara-saudara kita berangkat haji. Kan kalau ada kampung kita berangkat haji, kita girang ya. Ya Bu, dia mewakilkan doa kita, dia mewakilkan salam kita sama Nabi. Ustazah, di kampung sini ada yang berangkat haji? Enggak ada. Ya, tapi kan saudara kita banyak juga ya yang berangkat haji. Itu kalau di TV kita lihat, ya Bu, kita doain. Ya Allah, saya baca Fatihah nih buat seluruh jamaah haji sedunia, biar pada sehat, panjang umur. Ya Bu, karena sekarang di Mekah itu cuacanya 41 derajat Celcius. Tapi kita kemarin di Jakarta sampai 44 derajat Celcius. Panasnya luar biasa. Ya Bu, so, kita baca Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan semua jamaah haji hajinya mabrur, pada sehat, panjang umur, wukufnya enak, ibadahnya enak, makannya enak. Ada orang berangkat haji Bu, kalau nggak didoain sama orang rumahnya, tuh di sono bawanya marah-marah. Bu, lagi makan di restoran ngomongnya begini, lain rasa masakannya, tapi ada enak banget ya makanannya. Di pesawat aja ada yang orang kagak makan. Ya Bu, tapi kalau ada orang dimudahkan jalannya, apa aja dia makan. Alhamdulillah. Jadi baca Fatihah buat seluruh jamaah haji kita. Amin ya rabbal alamin. Buat kita yang nggak berangkat haji, kita bisa mendoakan jamaah haji kita. Buat kita yang nggak berangkat haji, ada puasa sunnah yang bisa kita lakukan nanti bareng-bareng. Ya Bu? Ya. Ustazah, puasa apa Ustazah? Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Orang yang puasa di tanggal Arafah 9 Dzulhijjah, maka semua doanya akan. Jadi Islam itu pas buat semua kita. Mereka yang berangkat haji Bu, tahun sekarang berangkat di Indonesia itu daftar 2013. Ya Bu, jadi kurang lebih 12 atau 13 tahun baru bisa berangkat. Ada orang berangkat daftar tahun ini, berangkat tahun ini 700 juta. Itu duit semua nggak campur daun. Ya Bu, udah pernah lihat 700 juta? Saya ada jamaah bilang begini, waktu bapak saya rumahnya dijual tanahnya, itu duitnya 2M, 2 miliar. Ya Bu, 2 miliar itu kata dia nih, duitnya sebajai. Kita belum pernah ngeliat ya. Loh, sekarang kalau orang transaksi jual beli motor, jual beli rumah, gak berani pakai duit cash. Ya Bu, kalau mau uang cash lu bawa ke bank. So, nanti diperiksa tuh orang bank, dihitung kurang apa enggak. Uangnya asli apa? Campuran palsu. Kita aja sekarang hitung-hitung. Saya hitung duit amal kadang-kadang suka kaget Bu. Alhamdulillah dapat 50 ribuan. Yang benar.
Coba lihat 50.000 apa 2.000? Warnanya hampir sama, ya Bu. Tuh kata kita, duit 2 miliar katanya sebaja Ibu. Ya Bu, kata saya mah kamu gak fotoin, kamu gak videoin, gak inget lagi saking girangnya, habis gusuran 2 miliar. Ya Bu, tuh kata kita ya Allah, Allah kasih banyak nikmat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita jamaah haji 700 juta, tadi ngomongin 700 juta, jadi nyontohin duit 2 miliar. Ya Bu, tuh jamaah haji plus 700 juta. Ada yang 300 juta, ada yang 200 juta. Benar kata orang, apa barang tidak apa kalau barang sesuai dengan harganya apa? Gimana bahasanya? Apa? Hah? Duit? Kan gak bisa dibohongin. Itu bahasa orang kampung. Ya Bu. Jadi kalau orang bilang, gue beli nih sarung BHS harganya 200.000. Iya, KW kali. Ya Bu. Kalau BHS asli ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3.500.000. Ya Bu, kalau 200.000 KW kali. Jadi barang. Jadi kalau orang berangkat haji plus itu ada yang sampai 700 juta, oh hotelnya kali beda, makanannya beda. Ya Bu, kalau haji ada yang 130 juta, sampai di sono dikejar-kejar, visanya kali tuh. Jadi bagi kita orang berangkat haji dengan rizkinya. Kita yang nggak berangkat haji bagaimana Ustazah? Ada puasa yang kita lakukan. Di mana-mana orang kalau lebaran puasa dulu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Puasa tanggal 8, tanggal 9. Wal yaumul ashir tanggal 10 Dzulhijjah. Huwa yaumul adha, hari raya Idul Adha. Faman qarraba qurbanan, siapa orang yang kurban tanggal 10, 11, 12, 13, fabi awali kitratin, maka tetesan darah qatarat min damihi yang muncrat dari hewan kurbannya, ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Allah akan ampunin dosa pengorban dan semua keluarga. Enak apa enggak kalau saudara ada yang korban? Pakai tuh grup WA keluarga. Pulang ngaji tanya, Assalamualaikum, encang-encing, siapa ya yang tahun ini korban? Kok kita nomor 1 jawab. Gua sih nggak korban, buru-buru buat korban, makan aja susah, berobat aja gua habis 2 juta sebulan. Bu, kata kita jawab, oke Bu. Bu, ada yang ngetik tuh, ada yang ngetik. Gua sih nggak korban, tapi mantu gua korban. Bu, kalau kita punya hati, kita akan berkata Alhamdulillah. Tapi kalau artinya sakit, yang harus berobat, ngomongnya begini, mantu lu yang korban bukan lu, bukan main. Itu bahasa nyakitin besar. Ya Bu, makanya orang yang monjok orang itu bukan tangan doang, lebih tajam kalau dia pakai mulut. Ini ada orang-orang pengajian, bahasanya bengis sama temannya. Bu, kata dia begini, Bu, lu diundang kok sama Haji Dewi mau ngawinin di gedung. Gue gak ngajak lu, mobil gue udah penuh sama saudara gue. Enggak, gue kan nanya doang. Lu nonjok orang sakit bener. Orang susah kalau dibilang gitu, enaknya punya sifat daglok. Orang Betawi punya sifat daglok. Ibu tahu daglok? Gak baperan orangnya. Ya Bu, bodoh amat. Enggak, gue juga kagak mau ikut sama lu, gue menanya doang. Kali lu jalannya berapa ketemu sama gue di sono. Bu, tuh, kalau orang gak punya hati, rasa sakit. Kalau orang begitu bahasanya nonjok benar. Ya Bu, yang lebih nonjok bagaimana Ustazah? Satu kampung, satu RT, kondangan di gedung, ketemunya di gedung Bu. Kata dia nanya, Pomane, kita ketemu juga ya, kata orang susah. Lu naik apaan? Nunggang kendaraan gua lah. Gua kan punya mobil. Lu sama siapa perginya? Sama laki gua lah. Berarti si mobil berdua. Kan mobilnya muat ber-7. Lu kemarin naik apa? Gua naik Grab. Ngomongin Grab. Bu, gak ditanjenin tuh pulang bareng dia. Ya Bu, karena kita orang susah punya harga diri,
Oh syukur dah, alhamdulillah lu sehat. Dia makan, ketemu. Mau pulang, Bu, sama-sama ketemu di depan pintu gedung, Bu. Gak ada tuh ngajak, gak ada kata basa-basi. Kan basa-basi dia ngomong begini doang, gue duluan ya. Paling orang susah ngomong, ya udah lu duluan, gue malah lagi nunggu bajai. Iya, Bu. Tuh bahasa begitu. Makanya orang yang punya ilmu jangan dikatakan dia punya ilmu itu kalau tidak ada perubahan dalam taraf hidupnya. Orang ahli tasawuf, Bu, orang ahli tasawuf, nggak ada perbedaan antara emas dengan besi logam. Ya, Bu, nggak ada perbedaan nih teman-teman kita di sini, sama kok semuanya. Ya, Bu. Tapi kalau masih ada perbedaan, lu besok duduk ngaji, duduk di depan samping gua ya. Kita kan para orang kaya, bukan main. Ya gue di pojokan aja deh, mau ke depan pintu aja gue mah. Kalau coba orang susah, ya. Loh, kalau orang pakai ilmu tasawuf, Bu. Kemarin saya ngaji sama guru saya kayak Dr. Haris Hakam. Ya, Bu, kalau orang tasawuf itu nggak pengen tuh mamer-mamerin kekayaan. Kalau bilangin lakinya, kalau pakai kain BHS, digulungnya, di perut biar jangan kelihatan labelnya. Orang kalau pakai BHS di bawahnya, kan kalau orang sujud ngeliat, ibu, kan habis sujud, habis sholat ya malah dia ngomong begini. Emang BHS-nya beli di mana? Lalu agak bisa dah, orang susah. BHS gue ini, mantu gua yang beliin. Yang pakai BHS-nya kelihatan, gajah duduk, gajah kemudian bergurau. Ya, ada mungkin naik harganya 3.700.000. Sama dipakai kalau takbir ya Allah Akbar juga. Ya, Bu. Cuman kadang-kadang emang setan begitu. Mereknya kelihatan di sini nih. Dan kalau naiknya kelihatan. Ya, Bu. Tapi kalau orang tasawuf udah enggak ada guna-guna tampilan kayak begini. Yang penting tanggal 10 Dzulhijjah untuk urusan akhirat boleh kita bermewah-mewahan. Kalau makan nggak cukup, sayur asam sama tempe udah cukup. Ya, Pak. Lagi udah nenek-nenek. Enaknya makan apa? Enaknya ikan asin sama sayur ayam kampung. Ya, gue bisa ngasih asin sama toge. Enaknya sayur asam, ikan asin pakai toge ada kita. Mudah-mudahan ya. Wal yaumul ashir wa yaumul adha. Faman qarraba qurbanan. Siapa orang yang bisa kurban fabi awwali fitratin khatarat min damihi ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Jadi korban itu satu hewan kurban satu nama. Ustazah, saya mau korban tiap tahun sekeluarga. Waduh, hebat dong. Laki bini 2, anaknya 5, 7. Sapi ya? Enggak, kambing saya mah sekeluarga. Oh, kambing itu buat satu nama, tapi pahala nyampe. Biar paham, belajar sedikitnya. Insya Allah. Nabung, makanya di musola nabung. Tuh Ustazah Azizah, Bu, di Darul Marfu. Itu tadi kemarin saya ngajar diumumin udah dapat 12 sapi. 12 sapi. Banyak apa enggak? Banyak. Ternyata jamaahnya nabung setiap hari Selasa sejuta, 3 Selasa lunas. Banyak amat Ustazah, ya ini mah kan di speaker. Ya kalau dia 10.000, ya berapa tahun baru lunas? Gak apa-apa, yang penting nabung. Ya, Bu. Mansara ala darbi wasola. Siapa yang niat untuk kebaikan pasti nyampe pada waktunya. Nabung di dalam mutakin. Ustazah, saya nabung nih buat korban ya. Gak bisa tahun besok ya tahun depan. Pokoknya saya mau nabung aja. Setiap hari Jumat 50.000, kalau nggak 100.000. Baru 3 Jumat didatang lagi hari Sabtu. Ji, gua nih bagi duit sama anak gua 3 juta gua mau korbannya biar cepet. Mansara ala darbi wasala. Nyampe pada waktunya, Allah yang cukupin. Jadi kalau ada berita tukang bubur naik haji, ya benar. Apalagi tukang haji, harusnya lebih cepat berangkat hajinya. Tukang bubur aja bisa berangkat haji, berapa harganya bubur? Bu, mangkok 10.000 kalau pakai sate 12.000. Bu, tapi bisa pergi haji. Dia nabung, Bu. Syarat doang nabungnya, nanti Allah akan cukupi.
Lo kalau pergi ngaji besok, gue besok mau nabung dah di musola, baru nabung 50.000. Lucu ngasih udara gusuran. Ada gusuran semeter 8 juta. Di Pondok Pinang, lagi musim gusuran. Ya bu, semeter 45 juta. Bukan main. Ada punya rumah 100 meter, ada yang 50 meter, 4M. Bukan ember. Duit, ya bu 4M. Kata kita ya Allah, pergi haji sekeluarga itu. Alhamdulillah. Ustazah yang pergi haji ratusan juta, yang korban sekarang korban sapi paling murah satu bagian 3.800.000. Kambing 3.500.000. Kerbau 4.300.000. Ustazah tahu aja, orang saya mah di pesantren saya udah banyak yang nawarin. Bu Haji, nih ada kerbau kalau buat korban, ntar nyari duit dulu. Bu Haji, nih ada sapi harganya segini, yang punya kambing pada nawarin. Ibu doain, kita juga ada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Gak bisa pergi haji yang ratusan juta, gak bisa korban. Islam itu pas buat semua orang. Ini dengerin semuanya buat kita. Ibu, coba angkat tangan. Siapa yang niat tahun ini mau korban? Angkat tangan dulu. Lo gak ada? Iya, 1, 2, alhamdulillah. 3, 4, 5, 6. Tuh, alhamdulillah, udah yang kambing di sini. Satu lagi dapat sapi kemarin. Kalau korban jangan jauh-jauh. Di mana tempat kita ngaji, di mana tempat kita sembahyang, korban di sini. Jangan ke Istiqlal, kejauhan bawa kambingnya. Kalau naik haji berapa ongkosnya ke sono? Ya Bu, kemarin aja bisa dituntun. Ya Bu. Alhamdulillah. Faman tasaddaqa, siapa orang yang sedekah tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah sedekah. Ya Bu, salat Id. Ini masih 25 hari lagi. Kumpulin duit di rumah, ada duit di bawah TV 2.000, kumpulin dulu. Nyuci celana laki ada 400.000, ambil kumpulin. Ya, kumpulin dulu masih 25 hari. Ya kan orang laki kadang-kadang suka ada yang lupa juga ingetannya sama duit. Ya Bang, ya seminggu kita nggak ditanya, 2 minggu nggak ditanya. Ibu, pas hari raya Idul Adha. Kata lakinya begini, lalu udah beli daging aja, kan daging baru dipotong. Gua tadi terus terang aja bang, udah 25 hari nemu duit 400.000 di celana, lu gak nanya-nanya, gua beli aja daging. Saya gua buat sedekah. Ada orang laki yang lupa naruh duitnya. Ya apa kebanyakan duit apa dia emang lupa beneran? Kalau kita kan bener gak pernah lupa ya. Nah, di selipan Yasin aja di 100.000 kita inget banget. Ya, naruh duit di dompet kok. Pernah ada jamaah kita dompetnya ketinggalan Bu. Kan kalau orang nemu duit kita tanya, dompet saya hilang. Kita tanya warnanya apa? Bener Bu. Isinya apa? Ada KTP sama duit 675. Nah dia inget banget ya duitnya. Ya Bu, berarti bener punya dia. Nah dompetnya hilang. Ada orang ngaku-ngaku doang, bukan duitnya. Wa man tasaddaqa, siapa orang yang sedekah tanggal 10 Dzulhijjah, saya doain tanggal 10 biar nanti hari raya Idul Adha sedekahnya jangan 2.000, jangan 10.000, bisa sampai 300.000, 100.000, ceburin. Amin ya Rabbal. Udah mau buat ketupat. Kalau orang Betawi Lebaran tetap buat ketupat. Ya buat apa Ustaz? Apalagi yang punya besan. Orang Betawi kalau buat ketupat 100 biji. Besannya 3 dia bawain. Saudaranya 7 udah 10. 10 kali 3 udah 30 biji buat bawa ke musola. Ya orang kalau ke musola bawain ketupat ditandain sama yang punya musola. Kalau kata Bang Udin yang jaga musola, ntar juga ada yang bawain ketupat, kita mau tahlilan sama takbiran. Ya bawain. Ibu Dewi bawain ketupat 3, sayur semangkok, semur semangkok. Kata Bang Udin, ini ntar buat tahlilan, taruh aja di situ. Kata Bang Udin begini, Haji Fatimah mana ya? Haji Fatimah kalau bawa ketupat 15, sayurnya sebaskom, semurnya sebaskom gitu. Tandain tuh. Datang Haji Fatimah, ya Allah Ji, tuh ketupat udah berjejer orang pada bawain, gue suruh aja taruh di situ. Tapi kalau punya lu mah gue tandain. Sayurnya merah tapi agak pedas. Semur tahunya, dagingnya beri potong, tapi tetelan 3 kilo.
Semur tahu kalau pakai tetelan 3 kilo, jangankan orang bu, kerupuk aja nandain. Kalau kuah semur tahu pakai tetelan 3 kilo, kerupuk itu disiramin bu. Ya, enak banget bu. Tapi kalau nggak pakai tetelan, kecap yang brosok. Ya bu, jadi orang Betawi itu kadang-kadang suka bercanda. Lu pas semur tahu doang pak sama telur? Iya, dagingnya mana? Udah potong. Tapi kalau orang Betawi kalau nyemur pakai tetelan, ya bu. Tulang kuasnya, bumbunya nggak mau tuh pakai bumbu giling bu, nggak mau, gulak sendiri ya. Padahal kalau pakai lada halus, udah agak sedep aja. Ya bu, dia ngulek sendiri. Makanya orang dulu ada cerita, pulang ke pengajian, kata pokoknya biji, jadi gue udah cuciin tuh. Di penggorengan tadi masih ada 3 potong, bawa aja buat pulang. Tuh, 3 potong buat pulang. Sampai rumah kata lakinya bikin, lu habis arisan di Haji Fatimah, iya, biasanya bawa daging. Tuh bang, ada 3 potong. Tuh anak dari kamar keluar bu, ambil 2. Kayak kata lakinya, kok gua kobet-kobet pakai tesi kagak bisa kepotong. Anaknya teriak, langkuas itu gua. Laginya ayo udah ambil. Anak begitu bu, anak begitu kita mau omelin ya anak kita ngomelin tuh anak kagak punya waduk. Lah 3 potong, 2 potong diambil, 1 langkah ditinggalin buat babanya. Tapi tetap aja bapak mas sayang sama anak. Ya bu, wa man tasaddaqa, siapa orang yang sedekah tanggal 10 Dzulhijjah, karena yakunu yaumal qiyamati aminan. Maka orang yang sedekah tanggal 10 Dzulhijjah, Allah akan kasih keamanan dalam dirinya nanti di hari kiamat. Bu, kalau ngomongin hari kiamat bu, langit terbelah, laut muncrat, gunung meletus. Di mana kita ustazah? Karena yakunu yaumal qiyamati aminan. Kalau kita sedekah tanggal 10 Dzulhijjah. Kemarin tsunami, orang pada kena air semuanya. Ada 1 orang ini di Gaza. Bu, udah 9 hari ketiban runtuh. Ya bu, ke Israel biadab laknatullah alaihi dan sekutu-sekutunya. Pada anak bayi lahir, emaknya kena bom, mati. Itu anak di dalam perut bu, kena racun bom, mati juga. Makanya kenapa saya kasih ibu pin semuanya, minimal hati kita nggak mati. Dan hati kita kalau punya Fatihah buat saudara kita di Palestina, bu, hati kita tidak akan pernah kebakar dengan api neraka. Amin. Minimal masa baca Fatihah aja nggak bisa. Ya Allah, saya kalau ke Palestina ongkosnya agak punya. Saya kalau ke Palestina saya takut kena bom, ngeliat petasan aja saya takut. Ya Allah, tapi tolong dia ya Allah, tolong mereka ya Allah, saya baca Fatihah ini ya Allah. Jadi biar punya hati, biar punya rasa sama saudara-saudara kita. Amin ya Rabbal alamin. Saya doain ya, mudah-mudahan kepada selamat, sehat, panjang umur, kita baca surah Fatihah. Sampai tetap saya minta amal 1 putaran ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Selamat puasa Tarwiyah Arafah, selamat hari raya Idul Adha, selamat berkorban, selamat bersedekah, selamat bacain Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.